Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barika Fifullah, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 kelas F. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Dr. Mustari Lamada SPD MT. Baik, kali ini topik yang akan kita bahas adalah pengantar basis data. Di topik ini, terdapat 7 pokok pembahasan, yaitu basis data, 3 tingkatan arsitektur basis data, ANSI Spark, bahasa dalam DBMS, model data, fungsi DBMS, komponen DBMS, dan arsitektur DBMS multi-user. Baik, kita langsung masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS yang didasarkan pada perluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur ANSI Spark. Tujuan utama sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oke, kita langsung saja melangkah ke pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Terdapat 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. Tetapi ini juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Data independence terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama physical data independence. Pada physical data independence, internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Kemudian yang kedua, logical data independence. Pada logical data independence, konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Kemudian di sini kita bisa melihat 3 tingkat arsitekturnya, yaitu yang pertama, tingkat eksternal. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Kemudian, tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya, kemudian batasan data, kemudian informasi semantik tentang data, dan yang terakhir, keamanan dan integritas informasi. Semua cara pandang pada tingkat eksternal berupa data yang dibutuhkan oleh pemakai harus sudah tercakup di dalam tingkat konseptual atau dapat diturunkan dari kata yang ada. Kemudian yang terakhir, tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal bagi berikut, yaitu alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, kemudian deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen, kemudian penempatan record, dan yang terakhir penempatan data dan teknik encryption. Prinsip data intelligence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Kemudian yang kedua, pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga,
untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Kemudian yang terakhir, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan kebutuhan pengguna. Baik, kita langsung melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu bahasa dalam DBMS. DBMS atau merupakan singkatan dari Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak. Di dalam DBMS biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Secara umum, setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data, secara umum dikenal dua data sublanguage. Data Definition Language atau disingkat DDL merupakan bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Kemudian, Data Manipulation Language atau disingkat DML merupakan bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. DML dipakai untuk operasi isi basis data. Terdapat dua jenis DML. Yang pertama adalah procedural DML yang digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Kemudian non-procedural DML yang digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data. Secara konsep, pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Kemudian DBMS menangkap dan menginterpretasikan. Kemudian DBMS mencari eksternal dan internal mapping serta skema. Kemudian yang terakhir, DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Baik, pokok pembahasan selanjutnya adalah model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan dua model basis data, yaitu model data berbasis objek dan model data berbasis record. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah entity relationship, semantic, functional, dan object oriented. Kemudian pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada tiga macam jenis model data berbasis record, yaitu model data relasional, model data hierarki, dan model data jaringan. Baik, kita melangkah ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi DBMS. Terdapat 10 layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh Database Management Systems, yaitu 1. Penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Terus yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Yang ketiga, pendukung transaksi. Yang keempat, pelayanan kontrol konkurensi. Yang kelima, pelayanan recovery. Yang keenam, pelayanan autorisasi. Yang ketujuh, pendukung komunikasi data. Yang kedelapan, pelayanan integrity. Yang kesembilan, pelayanan independence. Dan yang terakhir, pelayanan utility. Kemudian kita melangkah ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu komponen DBMS. Terdapat 6 komponen dari DBMS beserta kegunaannya. Yang pertama, query processor, komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua, database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian, DM atau database manager memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. Kemudian yang ketiga, file manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Kemudian yang keempat, DML processor, modul yang berubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. Kemudian yang kelima ada DDL compiler,
merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Kemudian yang keenam, Dictionary Manager. Ini mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Selanjutnya, terdapat 8 komponen software utama Database Manager. Yaitu yang pertama, Authorization Control. Yaitu ini modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua, Command Processor. Memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Jika Authorization Control ini modulnya, maka Command Processor ini pemeriksanya. Kemudian Integrity Checker. Untuk semua operasi yang berubah basis data, Integrity Checker memeriksa operasi yang diperintah untuk memerlukan batasan integritas. Kemudian Query Optimizer. Modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Kemudian yang kelima, Transaction Manager. Modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Kemudian Scheduler. Modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketujuh, Recovery Manager. Modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Yang kedelapan, Buffer Manager. Modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dan secondary storage seperti disk dan tape. Kemudian pokok pembahasan terakhir yaitu arsitektur DBMS multi-user. Terdapat 4 arsitektur, yaitu teleprocessing, file server, client server, dan data dictionary. Teleprocessing adalah arsitektur tradisional untuk sistem multi-user, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Kemudian file server. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Kemudian kita juga memiliki beberapa kerugian arsitektur file server, yaitu terdapat lalu lintas jaringan yang besar, masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS, control terhadap concurrency, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, client server. Client server dikembangkan untuk mengatasi kelemahan arsitektur sebelumnya. Client menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks, dan generate kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lain. Kemudian meneruskan pesan ke server. Menunggu respons dan bentuk respons untuk pemakai akhir. Server menerima dan memproses permintaan basis data, kemudian mengembalikan hasil ke klien. Ada banyak keuntungan jenis arsitektur ini, yaitu memungkinkan akses basis data yang besar, menaikkan kinerja. Jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah untuk mengubah mesin server jika hanya memproses basis data. Biaya untuk hardware yang dikurangi, hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Biaya komunikasi berkurang, aplikasi menyelesaikan bagian operasi pada klien dan mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data melewati jaringan, menghasilkan data yang sedikit yang akan dikirim melewati jaringan. Meningkatkan kekonsistenan, server dapat menangani pemeriksaan integrity sehingga batasan perlu didefinisikan dan validasi hanya di satu tempat. Aplikasi program mengerjakan pemeriksaan sendiri. Kemudian yang terakhir, map ke arsitektur open system dengan sangat alami. Kemudian yang arsitektur yang terakhir yaitu data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama data item yang ada di dalam basis data, dan data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data, data dictionary menyimpan nama-nama data item dalam basis data, jenis dan ukuran data item, batasan untuk masing-masing data item. Selain itu, sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Baik,
Terima kasih banyak telah menonton. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan like kalau Anda suka dengan video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jalani hidupmu dengan tujuan. Tetaplah memiliki pemikiran yang positif. Jangan pemikiran yang negatif. Kemudian selamat tidur. Hati-hati terhadap apa yang ada di bawah kasurmu. Dan dah men. Ciao. Keep charming, stay focused. See you later, alligator. Bye.